apa yang tentunya dinanti oleh para pelaku pasar di hari ini terkait kebijakan suku bunga yang mana hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang final pada hari ini. Sebetulnya tentang ekspektasi Anda, apakah memang sama dengan para pelaku pasar lainnya yang mana Bank Indonesia diproyeksi akan masih mempertahankan level suku bunga acuan di 6%? Silakan Pak Ernawan dengan jawaban Anda. Baik Bram, sebetulnya view kita tidak berubah ya dari Oktober kemarin ketika BI sudah melakukan preemptif ya, menaikkan 25 bips menjadi 6%. Itu adalah langkah BI kita pikir untuk menjaga stabilitas rupiah dan juga untuk cater inflasi, dan itu dampaknya sudah terlihat ya. Januari biasanya inflasi kan surging signifikan ya, kemarin kita masih manageable ya di bawah 3. Jadi kita pikir hari ini homework dari BI sudah dilakukan karena juga tidak ada meeting FOMC ya di Februari, lebih nanti di Maret ada FOMC. Jadi saya pikir hari ini kita tidak akan melihat kenaikan, tapi akan tetap pause di 6%. Demikian Bram. Oke, baik. Untuk sepanjang tahun ini yang mana banyak yang mengatakan higher for longer, di mana suku bunga dengan level tinggi akan bertahan cukup lama. Apakah Anda melihat level 6% ini juga akan bertahan di sepanjang tahun 2024, Pak Ernawan? Bram, higher for longer, mungkin kita bahas higher-nya dulu. Tampaknya higher-nya ini udah selesai ya, Bram. Misalnya the Fed stay di 5,5. Kalau ada resiko higher mungkin tinggal naik 25 bips lagi, tapi itu mungkin probability-nya sangat kecil, dan 5,5 ini terjadi di Juni 2023. Jadi kelihatannya The Fed akan pause. Nah, tinggal longernya gitu. Nah, BI tentunya akan menjaga posisinya juga ya terhadap apa yang diterapkan oleh The Fed. Jadi kalau longernya ini orang berpandangan Maret sudah akan cut gitu ya. Ada yang bilang Mei sudah akan cut The Fed. Nah, kita nggak lihat seperti itu dari awal, mungkin di akhir Desember waktu itu ya, saya pernah di acara kalian juga, saya sudah bilang bahwa mestinya di awal second half 2024 baru The Fed bisa melihat melakukan pivot ya, melakukan cut pertamanya. Nah, di sepanjang tahun ini ya tentunya BI juga mungkin sampai Juni atau Juli akan tetap mempertahankan di 6%. Setelah itu menuju akhir tahun mungkin seiring dengan The Fed melakukan cut antara 50 sampai 75 bips, BI juga akan melakukan itu, sehingga di akhir tahun kita ngelihat mungkin level dari BI rate itu ada di 5,25 sampai 5,5%. Oke, Demikian, Bram. oke, baik. Proyeksi Anda berarti masih cukup lama begitu ya, bahkan di second half tahun 2024 Bank Indonesia akan mulai mempertimbangkan karena memang The Fed juga mulai menurunkan suku bunga menurut proyeksi dari Anda. Sebetulnya Anda kita refleksikan terhadap pergerakan kinerja emiten di bursa kita atau bursa efek Indonesia, apakah ini ataupun penurunan suku bunga yang masih terlampau jauh dari hari ini juga akan berdampak ataupun memiliki dampak tersendiri Pak Ernawan bagi bursa kita? Silakan. Oke, menurut kita kinerja dari perusahaan-perusahaan tidak terlalu terganggu ya di level ini. Kita lihat misalnya result sudah mulai keluar dari perbankan, which is itu adalah motor IHSG ya. Hasilnya better than expected dari apa yang analis call gitu ya. Berikutnya lagi mungkin komoditi yang cycle-nya mulai menurun harganya, soft commodity yang menjadi bahan dasar gitu ya untuk staple food, itu juga memberikan sinyal yang baik karena dari sisi consumer sector mestinya margin juga improve gitu ya. Kita tunggu nanti resultnya bagaimana. Dan dari sisi lain dengan adanya bantuan sosial kepada masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Itu juga menambah sales yang bisa di-generate oleh sejumlah emiten sektor retail maupun sektor consumer. Jadi kita ngelihat tidak masalah ya, dan ini juga tinggal 2 quarter lagi.
Justru yang harus kita appreciate adalah di 2023 bursa efek emiten-emiten yang listing di sana itu berhasil survive, padahal itu masa yang sangat sulit ya. Yet kalau kita lihat GDP kita juga masih tumbuh 5,04 di fourth quarter 2023, dan kita pikir proyeksi kita GDP kita juga masih bisa bertahan di sana meskipun global juga turun. Nah, ini yang perlu dicatat nih Bram gitu. GDP kita mungkin 2024 juga masih tumbuh di level 5%, tapi menurut kita earning growth dari perusahaan-perusahaan yang listing di bursa mungkin sekitar 8%-an gitu ya. Jadi dari level sekarang dengan background bahwa earning growth masih tumbuh 8%, proyeksi kita di bursa efek adalah mencapai level 8.000 by year end 2024. Jadi sekarang masih murah banget gitu, masih ada room gitu ya, tapi tentunya volatility akan ada. Ya strateginya buy on weakness, dan pemilu satu putaran ini juga sebetulnya mereduce volatility gitu ya, tapi juga tidak mengurangi dampak ke ekonomi karena nanti juga masih ada pilkada ya, masih akan ada belanja pesta pemilu juga untuk pemilihan kepala daerah. Jadi kita ngelihatnya positif meskipun longernya ini tetap menjadi risk. Demikian Bram. Oke, baik. Anda lihat valuasi begitu ya di bursa kita masih murah banget, Anda katakan seperti itu. Apakah ini juga akan menggiring capital inflow yang lebih deras lagi ke depannya, Pak Ernawan? Saya pikir demikian karena di region-region pada akhirnya foreign investor akan melihat ya bahwa terjadi pelambatan di developed market, tapi Indonesia walaupun terjadi perlambatan tapi dengan trajektori yang sangat mild. Sementara valuasi kita itu di current level ya di 7.300-an itu masih di bawah rata-rata 10 tahun PE multiple kita di level 16 kali ya. Sekarang paling kita masih di 14,5 gitu ya. Nah, jadi ini yang membuat market kita look atraktif dan kita masih offering growth dengan earning growth di 8% gitu ya. Sementara di region-region lain mungkin sudah jauh lebih rendah dari itu dan valuasinya lebih mahal. Demikian Bram. Oke, baik.